Oke, kenalkan nama saya John Victor Batikawa. Sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum. Kita masuk ke pendahuluan. Enggak, enggak mau. Pendahuluan, aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari yang akan datang dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Lanjut. Oke, tujuan berdasarkan aspek hukum, analisis aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah? Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk ada 4 bagian. Yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Dengan yang berikut, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan menganalisis jaminan-jaminan yang biasa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Hal yang perlu dipahami sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, jenis-jenis badan usaha, prosedur mendirikan badan usaha, dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan izin usaha dan izin lokasi perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, itu harus besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, bidang industri yang dijalankan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, Anda perlu mengetahui definisi peraturan perundang-undangan yang mengatur serta kelebihan dan kekurangan masing-masing badan usaha. Berikut ini beberapa bentuk dalam hukum beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Definisi merupakan bentuk badan usaha tanpa ada perbedaan pemilihan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Peraturan perundangan, tidak ada peraturan untuk pendirian untuk pendidikan perusahaan program yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat. Kelebihan dan kekurangan. Bentuk badan usaha perusahaan perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan, memiliki kebebasan dalam bergerak. Kekurangan, mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas. Kelebihan, pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan tetapi hanya kepada pemilik. Yang ketiga, rahasia perusahaan terjamin. Yang keempat, motivasi usaha yang tinggi. Yang kelima, penanganan aspek hukum yang minimal. 6, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangan, yang kedua, keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan kemampuan manajerial, kontinuitas kerja karyawan terbatas. Next. Firma atau yang biasa disingkat dengan FA. Definisi merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi suatu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Sedangkan menurut
Manulang 1975, persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Peraturan perundangan. Ketentuan tentang firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum dengan ya hukum dagang yang bunyinya perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan modal lebih besar. Yang kedua, keahlian beragam. Kekurangan yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, keputusan lambat. Yang berikut, Perserikatan Komanditer atau biasa yang disingkat CV. Definisi merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif. Peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan tentang perserikatan komanditer atau CV diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Kelebihan yang pertama, proses pendirian mudah, fleksibilitas perpajakan. Dia punya pajak itu murah. Kekurangan, tanggung jawab tidak terbatas. Terus yang kedua, kelangsungan hidup. Yang ketiga, keterbatasan modal. Jadi kalau menjalankan usaha tuh atau membuat CV kah, gitu-gitu harus ada modal. Persero terbatas atau biasa yang disingkat dengan PT. Definisi merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Tiga, maaf, peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan tentang perseroan terbatas atau yang biasa disingkat PT diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kelebihan dan kekurangan, kelebihan perlindungan terbatas, kelangsungan hidup, mudah menarik investasi. Kekurangan prosedur penerimaan lebih rumit, biaya personal lebih tinggi. Jadi PT itu dia punya biaya operasional tuh lebih besar dibandingkan CV. Oke, ini yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Contoh yayasan panti jompo dan yayasan anak yatim. Oke, langkah-langkah mendirikan badan usaha. Langkah-langkah mendirikan yang pertama, langkah-langkah mendirikan perusahaan perseorangan. Itu persiapan, yang pasti harus ada KTP, menentukan nama perusahaan, tentukan tempat, menentukan maksud dan tujuan. Habis itu mendaftar ke notaris. Langkah-langkah mendirikan perserikatan komanditer atau CV. Persiapan, membuat kesepakatan, menyiapkan KTP, menentukan calon nama CV, menentukan tempat, menentukan pihak persero aktif dan persero yang bertindak bertindak diam, menentukan maksud dan tujuan. Habis itu selanjutnya ya sudah pasti bawa ke notaris. Yang ketiga, untuk memperkokoh posisi perserikatan komanditer atau CV, sebaiknya perserikatan komanditer CV yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Langkah-langkah mendirikan perseroan terbatas atau PT. Pembuatan akta notaris, anggaran dasar, pengesahan Menteri Kehikman, pendaftaran wajib, pengumuman dalam tambahan berita negara atau TBN. Langkah-langkah mendirikan yayasan, itu fotokopi KTP, nama yayasan, maksud dan tujuan mau didirikan yayasan tersebut, jangka waktunya sampai kapan, modal, susunan badan pendiri, pembina, dan badan yayasan pastinya. Langkah-langkah mendirikan koperasi.
Yang pertama tuh penyuluhan dan persiapan, rapat persiapan, pasti harus rapat guys. Rapat persiapan, notaris, pengesahan, siapkan dokumen lengkap. Nah, selanjutnya sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk mengkaji aspek hukum berupa data primer dan data sekunder. Oke, responden dan narasumber. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut. Itu yang pasti masyarakat sekitar lokasi, praktisi hukum, bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan, KPPI dan KPM. Habis itu ada dia punya perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data tuh ada dua cara guys. Itu ada wawancara dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpulan data itu juga ada dua, pedoman wawancara dan checklist kelengkapan dokumen. Analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan secara kualitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan. Yang terakhir, kesimpulan, kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum ada jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan yang diperlukan. Jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Oke, sekian dan terima kasih.